Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la tada' minna maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin ya mujib as-sa'ilin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sisa-sisa waktu yang kita akan habiskan di dunia yang fana ini. Masing-masing kita saldo usianya tak sama, dan itu hanya Allah yang mengetahui. Maka mudah-mudahan saldo usia yang tersisa ini Allah berikan kemampuan bagi kita untuk menggunakannya, menginvestasikannya dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis kita, saya pribadi ingin mengajak bagi yang mengikuti mazhab ulama yang mengatakan bahwa kiriman pahala bacaan Quran sampai kepada mayat yang diniatkan. Jadi bagi siapa yang mengikuti mazhab ulama ini, saya mengajak untuk membaca surat Al-Fatihah dengan niat untuk dikirimkan pahalanya, pahala dari bacaannya kepada saudara kita Bapak Kamal almarhum. Mudah-mudahan dengan bacaan, dengan pahala bacaan yang kita kirimkan itu dan disampaikan Allah dengan izinnya, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, Allah memberikan keringanan dan semua bentuk rahmatnya kepada almarhum. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pendek. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil thawaba ma qara'na min ayati suratil Fatihah ila ruhi akhina Kamal. Allahumma awsil wa balligh thawaba ma qara'na min ayati suratil Fatihati ila ruhihi ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu ya mujib as-sa'ilin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada yang ikut. Kenapa saya mengajak yang ikut mazhab ini? Karena memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu dalam kumpulan buku atau kumpulan fatwanya menjelaskan bahwa dalam masalah sampai atau tidaknya pahala bacaan Quran yang kita baca kepada orang tertentu, itu terjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Di antara yang mengatakan tidak sampai adalah Imam Asy-Syafi'i. Yang mengatakan sampai itu tiga imam selain Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Maka di sini ada keluasan bagi kita, bagi yang mungkin memandang bahwa mazhab yang mengatakan tidak sampai itu yang dia mungkin lebih puas, dia lebih yakin kebenarannya, silahkan.
Tapi kalau ada rekan-rekan kita yang mengikuti mazhab ulama yang mengatakan sampai, maka jangan sampai dianggap sesat, apalagi sampai dikatakan manhajnya tidak benar. Tidak pernah ulama mengajarkan seperti ini. Karena persoalan khilafiyah, persoalan yang sejak dulu para ulama kita, dari ulama salaf, dari Imam Ahmad sendiri, itu sudah terjadi perbedaan pandangan. Soal mana yang betul itu kita serahkan kepada Allah, karena memang ilmu kita terbatas. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi Allah perkenankan untuk dikabulkan, sehingga almarhum bisa mendapatkan apa yang kita niatkan. Sebagai tambahan, mungkin juga ada yang menganggap kata almarhum ini tak benar. Ini perlu sampaikan juga. Kata almarhum itu diambil dalam bahasa Arab dari kata rahima yarhamu rahmatan. Kalau almarhum itu isim maf'ulnya, artinya yang dirahmati. Kebiasaan kita, orang kita menyebut yang meninggal selagi dia orang Islam itu disebut atau digelari lah, atau ditambahkan di sebelum nama atau sudahnya dengan almarhum. Ini bukan berarti kita memastikan Allah memberikan rahmat pada dia. Kita tak bisa memastikan, karena itu hal gaib dan itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh orang yang menyebut almarhum sebulan, itu maksudnya adalah semoga Allah merahmati. Doa itu maksudnya. Jadi kalau ada orang menggunakan kata almarhum di depan si fulan, almarhum si anu, itu maksudnya doa. Mudah-mudahan Allah merahmati. Bukan ingin mengatakan bahwa si fulan pasti atau sudah pasti dirahmati Allah. Ini tidak benar ya. Karena ini perkara gaib. Sama dengan mengatakan si fulan masuk surga. Kalau tidak ada nasnya dari Nabi, dari Quran, kita tidak boleh mengatakan itu. Sebaliknya si fulan masuk neraka juga tidak bisa kalau tidak ada nas, tidak ada dalil sharih dari Nabi dan dari Al-Quran. Kenapa kita bisa mengatakan dan boleh mengatakan Abu Lahab itu masuk neraka? Karena ada nasnya, karena ada dalil jelas dari Al-Quran yang memang mengatakan bahwa Abu Lahab itu di neraka. Fir'aun juga demikian. Tapi kalau orang yang masih hidup dan tidak ada keterangan dari Quran, dari hadis yang mengatakan si fulan itu tempatnya di neraka atau di surga, kita tidak bisa memberikan vonis yang dipastikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Itu sebagai prolog atau pengantar. Jadi supaya nanti tidak bagi yang memang manhajnya kokoh, pasti itu dianggap sudah sebuah penyimpangan. Karena sekarang ini namanya manhaj kokohiyin, manhaj kokoh. Pokoknya kalau sudah itu berarti ustadz ini backlist. Nah, ada seperti itu. Sampai kapan seperti itu? Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita. Kita ambil dari buku hadis yang dikarang oleh ulama hadis di zaman, yaitu Al-Mundhiri. Kita ambil satu tema lagi yang berkaitan dengan sesuatu yang mungkin sudah maklum bagi yang ikut kajian, atau mungkin masyarakat awam pun sudah tahu secara umum. Materi ini bertemakan tentang at-targhib fi qada'i hawaijil muslimin. Ini pertama. Motivasi dalam agama kita untuk menunaikan hajat orang Islam. Si fulan dia ada hajat dan dia minta tolong ke saya untuk bisa memenuhi hajatnya. Nah, dalam agama kita ada motivasi, ada dorongan, anjuran kepada setiap muslim untuk membantu orang dalam memenuhi hajatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idkhalis sururi alaihim. Ada motivasi dalam agama kita, tentunya dalam konteks di sini hadis-hadis Nabi. Ada hadis-hadis Nabi
yang isinya memotivasi setiap muslim untuk memasukkan rasa gembira dalam hati orang Islam. Bahasa sederhananya membuat orang senang. Nah, itu dia. Jadi membuat orang senang saja itu ada hadis-hadis Nabi, ada sunnah Nabi yang memotivasi kita ke sana. Membuat orang senang, membuat orang happy. Itu banyak hadis-hadis yang memotivasi ke sana nanti. Yang ketiga, wa ma jaa fi man syafa' fa uhdiya ilaihi. Yang ketiga, isi materi kita yang ketiga adalah ini berkaitan dengan ancaman. Dua tadi motivasi, yang ketiga ini ancaman. Ancaman pada orang atau untuk orang yang dia sudah membantu orang lain, lalu orang yang dibantu memberikan hadiah, memberikan sesuatu, lalu dia terima. Nah, apakah ini diharamkan atau dilarang secara mutlak? Nah, ada hadis Nabi yang menjelaskan itu nanti. Mari kita mulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Poin pertama yaitu terkait dengan membantu orang untuk memenuhi hajatnya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi Umar Ibn Khattab itu punya seorang anak namanya Abdullah. Tapi orang Arab kadang-kadang lebih suka menyebut anak si anu ketimbang nama aslinya. Jadi Ibnu Umar, anak si Umar, sementara nama aslinya bukan Ibnu Umar. Nama aslinya adalah Abdullah. Ada lagi nanti sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Nama asli juga Abdullah, tapi lebih terkenal, lebih dikenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berarti ini disepakati hadisnya sahih. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan berkata begini. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Saya saudara bapak ini. Bapak ini saudara bagi yang di samping. Jadi persaudaraan dalam Islam itu ternyata tidak diikat dengan suku. Sukumu apa? Jawa. Ya wes, aku wong Jawa berarti kita saudara. Ndak. Islam tidak membangun persaudaraan di atas sesuatu yang bernama ikatan kekeluargaan, ikatan kedaerahan, apalagi hanya sebatas ikatan organisasi, ormas. Islam tidak spesifik itu membangun persaudaraan. Islam membangun persaudaraan antar sesama manusia ini atas dasar agama. Kalau dia orang Islam, mau sukunya Jawa, sukunya Batak, Minang, sebutlah semua suku yang ada di Indonesia. Anta akhi, Anda adalah saudaraku. Jadi persaudaraan dalam Islam diikat, dibangun di atas fondasi seagama. Maka itulah yang kuat sebetulnya. Kalau persaudaraan diikat dan dibangun di atas fondasi materi, bisa tahan berapa lama, Pak? Setahun bisa. Persaudaraan kalau diikat dan dibangun di atas fondasi materi, pertanyaannya berapa lama tahan? Menjelang materi itu ada, menjelang materi itu habis. Kalau materi sudah habis, saudara bisa hilang. Maka persaudaraan yang dibangun oleh Islam ini sampai kiamat akan tetap ada, karena dibangun dan diikat di atas fondasi utuh yang bernama seagama. Maka seorang muslim tidak lagi mengedepankan sukunya apa dulu. Oh Minang, Minangnya apa? Canianggu. Anda Islam tak? Islam. Anda saudara saya. Ini yang mesti kita kedepankan. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini akan menjadi patokan kita dalam membantu. Kadang-kadang kita membantu itu di yang dilihat itu suku dulu. Lain sesuku itu enggak, biarlah. Ada lain, ada itu.
saling membantu atau membantu orang lain dalam memenuhi hajatnya dibangun di atas persaudaraan. Nah, persaudaraan yang dibangun oleh Islam itu adalah di atas fondasi bernama agama Islam. Kesimpulannya, selagi orang itu yang meminta bantuan, yang butuh bantuan dalam memenuhi hajatnya beragama Islam, sudah. Jangan lagi dilihat sukunya apa. Jangan dilihat dia WNI apa WNA. Jangan dilihat dia kulitnya apa dan seterusnya. Maka Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah berhasil menghapus, berhasil mengikis yang namanya hal-hal yang bersifat ya seperti yang terjadi, yang sampai detik ini masih ada di barat itu. Hanya karena perbedaan kulit saja terjadi. Nah, bayangkan. Tapi kalau sudah agama yang dikedepankan, warnanya apapun, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau apa, insya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Nah, kalau demikian bagaimana wahai Rasul? La yathlimuhu wa la yuslimu. Kalau saya dan bapak ini seagama, berarti kami bersaudara, maka masing-masing kami berdua tidak boleh menzalimi yang lain. Saya tidak boleh menzalimi bapak. Bapak juga tidak boleh menzalimi saya. Karena kita dibangun di atas fondasi persaudaraan yang berasaskan agama Islam. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam menzalimi orang Islam yang lain. Wala yuslimuhu. Nah ini dia. Wala yuslimuhu di sini maknanya adalah wala yakhdhuluh. Dan seorang muslim tidak boleh membiarkan muslim yang lain yang semestinya ditolong tapi tidak ditolong. Nah ini dia. Jadi memang betul-betul persaudaraan seagama Islam itu dibangun oleh agama kita begitu kuat. Seorang muslim yang dia butuh bantuan kita, sanggup kita membantunya, tapi kita tidak bantu, itu berarti kita sudah merusak dan meruntuhkan persaudaraan yang dibangun oleh Islam itu sendiri. Beda halnya kalau kita tidak sanggup. Kalau tidak sanggup lain cerita. Ini kita sanggup, tapi kita abaikan begitu saja, maka kita sudah merusak persaudaraan dalam agama Islam. Kemudian Nabi mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi." Siapapun, kata Nabi, yang berada dalam hajat saudaranya tadi, maka nanti Allah akan berada dalam hajat muslim yang membantu hajat orang lain tadi. Bapak ini punya hajat, ada kebutuhan dia, saya bantu. Selama saya membantu bapak ini, maka kata Nabi tadi, Allah juga akan membantu saya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, resep menghadapi kesulitan di dunia ini satu saja, mudah. Kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tidak usah pergi ke dukun pula, ya. Cukup ingat hadis ini. Siapa yang berada dalam hajat saudaranya, dia bantu. Ini Nabi yang bilang, maka Allah akan berada dalam hajat orang yang membantu ini. Jadi kalau sudah ada kesulitan hidup di dunia ini, nah cepat-cepat cari kira-kira siapa yang bisa dibantu. Bantu dalam hal yang lain tentunya. Nah, insya Allah cepat atau lambat akan datanglah solusi, akan datang nanti bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selesai. Ini salah satu resep dalam hidup. Berikutnya kata Nabi, wa man satara musliman, dan siapa yang menutup seorang muslim. Menutup. Apa maksud menutup di sini? Kalau kita lihat dari syarah-syarah hadis, penjelasan para ulama hadis, maksud menutup di sini adalah aib atau kekurangan muslim yang lain. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
satarahullahu yaumal qiyamah. Maka nanti di hari kiamat Allah akan menutup kesalahan-kesalahan dan aib orang yang tadi menutup aib saudaranya ketika hidup di dunia. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau kekurangan dan aib saya Allah buka, tiba-tiba saya dinampakkan Allah di sini rekamannya, apa yang terjadi? Hilang muka saya, hilang harga diri saya, malunya minta ampun. Itu baru di hadapan sekian orang baru di dunia. Bayangkan nanti di padang mahsyar semua manusia terkumpul, kita punya aib, punya kekurangan yang kita simpan rapi dulu ketika hidup di dunia, Allah nampakkan, Allah publikasikan, Allah viralkan. Sehingga mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti tahu seberapa malunya nanti. Sementara orang mengira kita baik, orang mengira dulu ketika hidup dunia kita tak pernah melakukan perbuatan keji itu. Tapi Allah beberkan nanti di hari kiamat. Alangkah malunya kita. Nah, kalau itu tidak mau, kalau itu kita tidak inginkan, maka caranya satu, jangan beberkan, jangan buka aib dan kekurangan orang lain. Itu saja. Mau nanti Allah simpan aib Anda dan Allah maafkan, maka selama hidup di dunia jangan dibuka dan jangan dibeberkan aib saudara. Itu kunci. Tapi kalau berani membuka aib orang ketika hidup di dunia, siap-siap aib musuh yang kita simpan sampai hari ini Allah akan buka. Tinggal pilih saja. Mau nanti di akhirat viral, tidak mau, maka di sini dari kehidupan fana di dunia ini kita mulai. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, persaudaraan antar muslim itu menuntut dua hal tadi. Bantu selagi mampu. Yang kedua, jangan beberkan aib saudara kamu. Dua nih. Maka kalau kita lihat nanti kajian ajaran agama kita yang lain, itu mengarahnya ke sini. Kenapa kita tidak boleh menggosip, menggibah, menggunjing? Karena itu membeberkan aib orang lain. Kenapa kita tidak boleh menghina orang lain? Karena itu juga membeberkan kejelekan orang lain. Jadi sekian banyak pantangan-pantangan dalam agama kita itu bermula di sini. Anjuran, perintah untuk menutup aib saudara kita. Maka muncullah sekian banyak ajaran dalam agama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan, siapa yang menghilangkan kesulitan dunia yang dihadapi oleh seorang muslim, maka nanti di akhirat Allah akan meringankan dan melapangkan kesulitan orang itu ketika nanti dia di akhirat. Kita tidak tahu Pak, seperti apa nanti kesulitan yang kita hadapi di akhirat itu. Kita hanya bisa berandai-andai dan menghayal saja. Seberat apapun hayalan kita dalam membayangkan nanti kesulitan di akhirat, faktanya pasti lebih parah dari itu. Menghadapi pengadilan saja, pengadilan dunia ini saja, dah terdakwa kita umpamanya atau tertuduh, itu beratnya minta ampun. Itu bisa-bisa berat badan bisa turun, nafsu makan bisa kurang, tensi naik, ya. Itu baru menghadapi pengadilan di dunia ini. Bayangkan kalau pengadilan di akhirat nanti, kesulitan di atas kesulitan. Bayangkan audit nanti, yang diaudit itu banyak, dan auditnya itu mulai dari yang terkecil. Nah, bayangkan betapa banyak beratnya nanti yang kita hadapi. Nah, kalau mau audit di akhirat itu nanti mudah,
maka perbanyaklah membantu dan meringankan beban orang lain. Terutama kita yang sudah Allah lapangkan rezekinya, Allah banyakkan link relasi kita di dunia ini, bantulah orang. Tak zamannya lagi kita hanya memikirkan kita sendiri, memikirkan saldo kita di bank. Berapa lama cuma hidup di dunia ini? Lama. Baru terasa kemarin kita tamat kuliah, bagi yang kuliah. Baru rasanya kemarin kita menikah. Baru kemarin rasanya punya anak, sekarang punya cucu. Tak lama hidup di dunia. Kawan yang selama ini ada rupanya sudah hilang. Saya pribadi kembali kepada almarhum Pak Kamal. Saya belum begitu lama mengenal beliau. Tapi ketika masuk di ruangan itu, saya bayangkan beliau. Begitulah kita hidup di dunia ini, tidak lama. Maka mari kita pikirkan orang lain dengan cara membantu mereka. Siapa yang membantu di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan bantu. Ini yang mesti kita bawa, yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Allah. Kata Nabi, siapa yang memudahkan kesulitan orang di dunia, maka Allah akan mempermudah untuk orang itu di dunia dan di akhirat. Bayangkan dua ganjaran. Siapa yang memudahkan orang lain, kesulitan orang lain di dunia, Pak, Allah balas dua kali. Allah akan berikan kemudahan bagi orang ini di dunia dan di akhirat. Jadi buat apa kita mikir-mikir 1000 kali bantu orang? Oh Ustaz, mana tahu dia jahat. Sudahlah, serahkan semua pada Allah. Kalau memang zahirnya butuh bantuan, bantu. Allah tak akan tinggal diam. Allah tidak tidur. Kalau memang orang yang minta bantuan pada kita ini hanya pura-pura saja, apa Allah tidak tahu? Kita zahir saja. Ini zahir orang ini nampaknya minta bantuan, bantu saja, bismillah. Kalau memang orang ini niatnya ingin menipu, Allah tidak akan tinggal diam. Itu keyakinan kita. I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah tidak akan tinggal diam terhadap kezaliman. Bantu saja, zahirnya nampak dibantu, bantu. Subhanallah. Jadi membantu orang ternyata Allah balas dua kali di dunia dan di akhirat. Cepat atau lambat. Kadang-kadang orang-orang yang tidak beragama dia lebih terdorong untuk membantu orang, Bapak Ibu. Kita yang sudah dinyinyiri oleh ustadz, oleh kiai, oleh buya, oleh syekh dengan banyak hadis, banyak ayat, mari membantu orang, mari membantu orang. Tak tergerak manusia jiwa kita untuk mudah membantu orang. Tapi orang-orang yang mungkin tidak beragama, ateis, bisa jadi mungkin mereka lebih tergerak untuk membantu orang. Padahal obsesinya bukan pahala, bukan surga. Gimana mereka mau mengharapkan surga pahala? Tuhan yang tak percaya. Tapi kenapa mereka lebih cepat tergerak membantu orang? Itu tadi. Ada tetap kepercayaan, keyakinan dalam jiwanya. Kalau saya bantu orang, orang akan bantu saya. Kalau saya bantu orang hari ini, entah kapan nanti, dan pasti bantuan itu akan datang lagi kepada saya. Ini yang mereka pegang cuma. Tapi kita sudah kenyang dengan ayat, dengan hadis, ayat-hadis. Tapi kesadaran untuk membantu orang itu masih kadang-kadang masih perlu dipompa juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang menarik hadisnya Pak. Saya baru tahu juga hadis ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan Ibnu Umar, Inna lillahi khalqan khalaqahum lihawaijin nas yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim. Kata Nabi, Allah itu punya makhluk, punya ciptaan yang Allah ciptakan mereka itu
untuk hajat orang lain. Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang yang paling rajin bantu orang, senangnya itu bantu orang. Nah, ini contoh konkretnya. Kata Nabi, Allah itu punya untuk membantu hajat orang, sehingga hidupnya itu memang obsesinya bantu orang. Pernah ketemu gak? Ada orang yang memang hidupnya itu membantu orang saja, ringan tangan membantu orang. Nah, ini kata Nabi, inna lillahi khalqan, sesungguhnya Allah itu memiliki makhluk, khalaqahum lihawaijin nas, yang makhluk itu, yang ciptaannya ini Allah ciptakan memang tujuannya untuk membantu orang lain, sehingga dia menjadi harapan orang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal aminuna min azabillah. Orang yang model itu, kata Nabi, yang Allah ciptakan dia untuk membantu orang saja, sehingga senang bantu orang. Pusing mungkin sehari itu kalau tak jumpa orang yang dia bantu. Orang yang seperti ini, kata Nabi, ulaikal aminuna min azabillah. Mereka adalah orang-orang yang aman, terjaga dari azab Allah. Jadi kalau ketemu dengan orang seperti ini, tipenya Pak, inilah maksud Nabi itu. Nanti Allah jaga nanti dia di akhirat. Tentu orang Islam. Hadis ini berkenaan dengan orang Islam. Bagaimana kalau ada orang Muslim sangat bantu, rajin bantu orang? Jawabannya, Allah membalas kebaikan mereka di dunia saja. Jadi kalau ada orang Muslim tidak beragama Islam, sangat baik kepada orang lain, membantu orang lain, kebaikannya itu Allah tidak abaikan, Allah tetap balas. Tapi balasan Allah berikan kepada non-Muslim yang sangat baik ini atau yang baik ini, Allah bayar cash di dunia ini saja. Karena tidak ada kebaikan yang akan dibawa oleh orang non-Muslim ke alam atau ke dunia akhirat. Tidak ada. Maka kalau ada orang non-Muslim yang baiknya minta ampun, pemurah, pastikan Allah membalasnya. Karena Allah tidak mengabaikan kebaikan dari siapapun. Tapi nanti di akhirat tak ada lagi kebaikan, sehingga apa? Di akhirat nanti tinggal menunggu azab karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka jangan aneh, jangan merasa aneh ketika kita lihat dalam sejarah ada orang-orang yang baik. Ada orang India, Mahatma Gandhi ya. Ada tokoh-tokoh dunia itu yang dikenal sangat baik dengan orang-orang yang rakyat-rakyat jelata, miskin, kan ada tuh. Terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kasih sayangnya. Itu kita tidak perlu merasa aneh. Allah membalasnya, tapi Allah balas di dunia. Mungkin juga ada orang yang tidak beragama Islam dan Muslim, tak percaya Tuhan, tapi kehidupannya nyaman, kehidupannya aman. Mungkin karena kebaikan yang dilakukan, Allah balas dengan itu. Jadi jangan bayangkan orang non-Muslim itu sial saja kehidupannya tiap hari. Dikit-dikit tabrak mobil, dikit-dikit dah. Orang-orang baik, walaupun dia tidak beragama Islam, walaupun dia tidak percaya ada Tuhan, kalau dia berbuat baik, Allah balas. Tapi balasan yang Allah berikan hanya sampai di dunia ini saja. Kita lihat ada bos tak Islam, kita lihat bahagia aja nampaknya kawannya. Oh, mungkin kena kebaikannya kepada karyawannya. Dikit-dikit kasih bonus, dikit-dikit kasih bonus. Perhatiannya melebihi perhatian bos yang beragama Islam. Nah, mungkin hidup dia yang happy-happy, yang tak ada kesulitan nampaknya, itu mungkin balasan Allah berikan karena kebaikan dia tadi kepada orang lain. Maka apatah lagi, sudahlah kita beragama Islam, sudahlah kita bermanhaj kokoh, sudahlah kita mengikuti sunnah Nabi, membantu orang. Bayangkan masih ragu dengan balasan dari Allah, maka tidak sepantasnya seorang Muslim meragukannya.
Hadis berikutnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini lebih menarik lagi. Hadis riwayat Ibnu Umar. Inna lillahi inda aqwamin ni'aman aqarraha indahum ma kanu fi hawaijil muslimina ma lam yamalluhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu punya anugerah-anugerah yang Allah titipkan pada orang-orang tertentu. Jadi Allah menitipkan anugerah tertentu kepada orang tertentu. Kemudian makanu fi hawaijil muslimina ma lam yamallu. Anugerah yang Allah titipkan kepada orang tertentu ini tidak Allah cabut selama orang itu membantu orang lain dengan nikmat itu dan tidak merasa terganggu ketika membantunya. Ada satu fakta kehidupan begini Bapak Ibu. Mungkin kita sudah ada yang melihat dalam kehidupan sehari-hari. Si fulan itu kakeknya kaya raya, orang tuanya kaya raya. Pokoknya dari kakek yang nomor sekian sampai ayahnya kaya raya. Tapi pas anaknya tidak ada satupun yang kaya raya. Ini diantara sebabnya bisa jadi berdasarkan hadis ini. Jadi kata Nabi tadi, Allah menitipkan nikmat-nikmat tertentu kepada orang tertentu selama orang-orang ini masih mau memberi bantuan, masih mau membantu orang lain dalam mewujudkan hajatnya dan tidak merasa berat dan terganggu, terusik. Tapi kalau sudah tak mau membantu, tak mau berbagi yang dengan nikmat yang dia dapatkan itu, atau dia bantu juga, dia berbagi juga, tapi rasanya berat, sudah tidak rela lagi, tidak ikhlas lagi. Apa kata Nabi? Fa idza malluhum naqalaha ila ghairihi. Allah cabut, kemudian Allah pindahkan kepada orang lain. Maka coba perhatikan Bapak Ibu, dulu tengok kakek kita terkenal bangsawan, ayah kita bangsawan juga. Saya kok nggak dapat? Bisa jadi karena itu, Pak. Mungkin sisi bangsawan yang orang tua nenek moyang kita dulu diiringi dengan kedermawanannya. Dia bangsawan tapi terkenal sangat membantu, sangat pemurah dan lain sebagainya. Pas di cucunya pelitnya minta ampun, susah bantu orang lain. Maka berdasarkan hadis ini kata Allah, cabut aja lah, pindah ke orang lain. Jadi rupanya dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa kalau sudah tidak membantu orang lain dengan nikmat yang kita dapatkan, maka siap-siap nikmat itu Allah cabut dan Allah pindahkan pada yang lain. Itu sih. Saya kasih contoh dekatnya begini Pak. Allah berikan mobil mewah. Bukan berarti mobil termewah tak nikmat juga. Mobil mewah. Kemudian kita tak pergunakan untuk membantu orang lain. Maka berdasarkan hadis ini siap-siap mobil itu akan Allah cabut, Allah pindahkan kepada orang lain. Maka apapun nikmat yang sudah Bapak Ibu dapatkan, tolong berbagi. Oh, saya dapat komisi banyak bulan ini atau tahun ini. Oh, jabatan saya naik, alhamdulillah. Tolong pergunakan nikmat itu untuk membantu orang lain. Kalau Bapak Ibu tak mau, ya jangan kecewa nanti. Tiba-tiba cuma bertahan sebulan, akhirnya diturunkan lagi, dicabut, entah mungkin ada temuan dan lain sebagainya. Hadis berikutnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini senada dengan hadis yang tadi. Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad yukirruhum fiha ma badhaluha. Kata Nabi, Allah itu punya orang-orang tertentu yang Allah berikan secara khusus
nikmat-nikmat tertentu agar bisa membantu orang lain. Jadi Allah itu punya manusia-manusia khusus yang Allah istimewakan dengan nikmat, dengan karunia-karunia khusus juga. Entah itu kekayaan, entah itu kekuasaan, entah itu jabatan, Allah istimewakan dia. Karena memang Allah istimewakan orang ini. Tapi syaratnya ada Pak? Kata Nabi, ma badzaluha. Selama orang itu mau menggunakan nikmat yang Allah berikan secara khusus tadi untuk membantu orang lain. Tolong garis bawahi. Jadi apapun nikmat yang kita rasani, nikmat yang berlebih Allah berikan. Istimewa nikmat ini yang saya dapatkan ini. Tak banyak kawan yang dapat nikmat ini. Ingat, itu bertanda Allah menginginkan kita mempergunakan nikmat itu untuk membantu orang lain. Maka pakailah nikmat itu untuk bantu orang lain. Kalau tidak, ini kata Nabi dalam kelanjutannya, fa'idha mana'uha. Tapi kalau sudah tak mau orang khusus tadi, orang yang diistimewakan Allah dengan nikmat-nikmat khusus tadi, tak mau dia membantu orang lain dengan nikmat itu, naza'aha, Allah cabut nikmat itu lagi. Mudah saja jabatannya naik. Orang bertahun-tahun nunggu jabatan itu